Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu semua. Sudah ada berapa nih? 14. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu bertatap maya pada kegiatan sharing pemahaman dan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Rudi Rudiansyah, guru SDN Chandra Jaya 1. Izinkan saya memandu kegiatan ini selama 1 jam ke depan. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir memenuhi undangan kami pada kegiatan ini, sharing ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah Bapak Ibu, waktu mari kita mulai kegiatan ini kan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon buka dulu untuk videonya, untuk dokumentasi mau di screenshot dulu semua. Ibu Lia, Ibu Is, dibuka videonya. Siap. Screenshot dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan langsung pemahaman dan pengalaman budaya positif oleh Ibu Dewi. Kepada Ibu Dewi saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Pak Rudi sebagai moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman dan pemahaman tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kepala SDN 1, Bapak Ketua Gugus LA Kartini, Ibu Bapak Kepala Sekolah yang ada di Kartini, serta Bapak dan Ibu hebat yang telah hadir dalam kegiatan sharing ini. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, kegiatan ini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu semua, untuk mengajari Bapak dan Ibu semua. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami apa itu budaya positif, juga sudah menerapkan apa itu budaya positif. Namun, izinkan saya berbagi apa yang telah saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak ini. Baiklah Bapak dan Ibu, izinkan saya share screen terlebih dahulu.
Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah. Sudah. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya menyampaikan tentang pengalaman dan pengalaman tentang budaya positif, saya akan menyampaikan kesepakatan terlebih dahulu di ruangan Zoom ini. Yang pertama, saya harapkan Ibu dan Bapak dapat mendapatkan perhatian, aktif dalam kegiatan. Ketika ada yang berbicara, mohon speakernya di-off-kan. Usahakan juga on kamera. Dan jika ingin bertanya dan menjawab, silakan raise hand terlebih dahulu. Nah, dari kesepakatan ini, Bapak dan Ibu, apa ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi atau sudah pas? Sudah pas? Sudah pas. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingin memaparkan terlebih dahulu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, atau kebiasaan-kebiasaan baik yang diciptakan oleh seluruh warga sekolah untuk membentuk karakter murid lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Contohnya, jika Bapak dan Ibu memiliki visi mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka budaya positif yang bisa dilakukan oleh seluruh warga sekolah, contohnya melaksanakan kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang diciptakan untuk mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa. Misalnya, pembiasaan kultum, sholat duha, kegiatan Jumat berkah, dan sebagainya. Nah, mengapa budaya positif ini penting untuk kita? Budaya positif ini sangat penting diciptakan untuk mewujudkan visi sekolah yang di dalamnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lalu, apa kaitannya dengan peran kita sebagai pendidik? Kita sebagai pendidik memiliki peran untuk berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah membangun atau mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Nah, untuk mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah, ada beberapa konsep yang dapat kita terapkan. Ada teori kontrol, disiplin positif, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama adalah teori kontrol. Bapak dan Ibu, pada kali ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk bermain. Nama permainannya adalah Cobalah Buka. Ya. Coba bayangkan Bapak dan Ibu sekarang sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Ibu. Sehingga Ibu dan Bapak perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Ibu dan Bapak. Nah, lalu ada teman Ibu dan Bapak mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan tersebut. Teman Ibu dan Bapak itu membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi,
menggoda, menggelitik, bahkan menawari ibu dan bapak sejumlah uang agar bersedia membuka kepalantangan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang Bapak dan Ibu lakukan ketika ada teman yang memaksa untuk membuka kepalantangan? Mau membukanya atau tetap menutupnya? Tetap menutup, mempertahankan. Akan tetap mempertahankan. Nah, mengapa Bapak dan Ibu itu tetap mempertahankan, tetap menutup kepalantangan walaupun sudah dipaksa oleh teman Bapak dan Ibu? Mengapa? Karena benda itu yang berharga. ya, betul sekali. Karena benda itu sangat berharga untuk kehidupan kita. Nah, dari permainan ini, jadi siapa Ibu dan Bapak yang bisa mengontrol perilaku Bapak dan Ibu? Apakah Bapak dan Ibu atau diri cuma kita Bapak dan sendiri. Ibu? Ya, diri kita sendiri. Kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi yang dapat mengontrol perilaku Bapak dan Ibu adalah diri sendiri. Diri kita sendiri. Bukan orang lain. Ya. Nah, begitu juga dengan murid Bapak dan Ibu. Murid juga tidak mau dipaksa, tidak mau dibujuk oleh kita sebagai guru. Murid juga memiliki kontrol atas perilaku dirinya sendiri. Tidak perlu dipaksa ataupun dibujuk oleh kita. Nah, sekarang disiplin positif. Saya mempunyai 3 pertanyaan pemandu. Pertanyaan pertama, Ibu Santi menyuruh Andi lari mengelilingi lapangan karena terlambat masuk ke kelas. Yang kedua, Pak Budi menyuruh Doni menyapu halaman karena tidak piket. Yang ketiga, Ibu Dina memberikan pujian kepada Nina karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Nah, Bapak dan Ibu, setujukah Bapak dan Ibu dengan kegiatan nomor 1, 2, dan 3 ini? Apakah ada yang Setuju. Ya? Nomor 1 setuju tidak? Kurang Tidak setuju. Beri Tidak setuju. pembelajaran Nomor yang 2 lainnya, setuju. yang mendidik. Nomor Yang 1 kedua, setuju tidak? setuju. Setuju Setuju. kalau yang nomor 2. Nomor 2 setuju. Boleh. Yang ketiga, setuju atau Setuju. tidak? Setuju. Setuju nomor 3. Nah, Bapak dan Ibu, kita kembali lagi ke teori kontrol yang tadi. Ya, anak itu, murid itu mempunyai kontrol atas dirinya sendiri. Yang nomor 1, apakah murid mengelilingi lapangan itu karena atas keinginan dirinya sendiri? Kemudian yang kedua, apakah Doni menyapu halaman atas keinginannya sendiri? Tidak. Yang ketiga, apakah Nina mengerjakan tugas karena keinginan dirinya sendiri? Yap, Iya. Nah, keinginan sendiri. Andi, Doni, dan Nina itu melakukan kegiatan atau perilakunya karena takut dihukum dan karena ingin mendapatkan pujian. Jadi ketiga perilaku tersebut bukan atas keinginannya sendiri, tetapi atas keinginan orang-orang di sekitarnya, yaitu Bapak dan Ibu guru.
Nah, jadi Bapak dan Ibu, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu ketika mendengarkan kata disiplin? Dari contoh yang tadi. Disiplin itu seperti apa? Harus sesuai dengan aturan. Kesadaran. Ya, betul sekali. Kalau dulu kita meyakini bahwa disiplin itu adalah tingkat kepatuhan seseorang pada aturan atau tata tertib yang berlaku. Nah, contohnya tata tertib kelas dan tata tertib di sekolah. Namun Bapak Ibu, setelah kita memahami disiplin ini, disiplin positif ini, kita akan merubah paradigma kita, pola pikir kita tentang arti disiplin. Murid itu memiliki kemerdekaan, cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi dalam menciptakan disiplin positif ini, guru perlu menghilangkan beberapa ilusi berikut ini. Ilusi guru mengontrol murid. Itu hanya ilusi, Bapak dan Ibu. Jadi yang memegang kontrol diri murid adalah dirinya sendiri. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol perilaku murid. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seperti tadi, memberikan pujian, itu sebenarnya tidak positif. Bukan disiplin, itu adalah ilusi semata. Kemudian, kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Itu juga ilusi. Ketika anak membuat kesalahan, kita tidak perlu memarahinya, membuat siswa atau murid merasa bersalah. Itu hanyalah ilusi. Kemudian orang dewasa berhak memaksa. Itu juga ilusi. Nah, semua ini perlu kita rubah sekarang. Guru bukanlah mengontrol murid. Penguatan positif atau membuat murid merasa bersalah, guru memaksa siswa atau murid, itu tidak kita lakukan lagi untuk saat ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, disiplin positif adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi untuk mencapai tujuan yang mulia. Tujuan positif ini, disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada diri murid sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan berdasarkan nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, bentuk-bentuk disiplin itu ada 3, Bapak dan Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya berupa fisik atau psikis yang diberikan. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Dilakukan secara spontan, tidak berhubungan, ataupun tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Yang kedua, disiplin dalam bentuk konsekuensi. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Sudah disepakati, disetujui, dan dibahas oleh murid dan guru. Namun, konsekuensi dapat memberikan ketidaknyamanan pada murid. Yang ketiga adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Bapak dan Ibu, agar lebih memahami mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi, kita lihat dari contoh-contoh berikut ini. 1.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. 4. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. 5. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. 6. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Bapak dan Ibu, nomor berapa saja yang termasuk hukuman? Nomor 2. Ya, betul. Nomor 4. Nomor berapa lagi? Nomor 4. Nomor 4. Betul. Nomor berapa lagi? Nomor 6. Ya, betul. Nomor 6. Kalau nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Nomor satu juga termasuk hukuman. Konsekuensi. Ya, tidak ada Hukuman nomor 1. tidak ada hubungannya antara terlambat sekolah dengan menulis. Ya. Jadi nomor 1, nomor 4, nomor 1, 2, 4, dan 6 termasuk hukuman. Sedangkan nomor 3 dan 5 itu termasuk konsekuensi. Nah, Bapak dan Ibu, dari ketiga disiplin ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nomor apa saja yang boleh kita lakukan? Hukuman boleh tidak kita lakukan? Ada trouble. Iya, baiklah Bapak dan Ibu, mohon maaf tadi terganggu sebentar karena waktunya hanya 30 menit pada Zoom gratis ini. Kita lanjutkan lagi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dari 3 bentuk disiplin tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi tidak boleh kita lakukan lagi pada saat ini. Kita bisa menggantinya atau melakukan restitusi ketika menemukan siswa melanggar peraturan. Kita lanjutkan dulu. Nah, yang ketiga adalah teori motivasi. Menurut Dian Goosen, terdapat 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia, yaitu menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan menghargai diri sendiri. Nah, seperti tadi dicontoh bahwa siswa itu ada yang menghindari hukuman, takut dihukum oleh gurunya, ada yang ingin mendapatkan imbalan, contohnya ingin mendapatkan pujian dari guru, dan motivasi yang terakhir adalah menghargai diri sendiri. Motivasi menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan itu merupakan motivasi ekstrinsik, sehingga akan terasa dalam jangka pendek. Bukan tidak mungkin ketika siswa mendapatkan hukuman, siswa akan jerak, tetapi besoknya lagi siswa akan melakukan pelanggaran itu lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik siswa, yaitu menghargai dirinya sendiri. Nah, disinilah peran pendidik diperlukan.
yaitu membimbing murid untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Nah, tadi saya menjelaskan nilai dan nilai. Siswa itu biarkan melakukan perilakunya sesuai dengan nilai yang mereka hargai. Apa sih nilai itu? Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan adalah tanggung jawab, menghormati, keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Tentunya masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, di sini ada beberapa contoh peraturan. Kembalikan barang ke tempatnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang merokok. Dan gunakan masker. Nah, coba Bapak dan Ibu kembalikan barang ke tempatnya. Apa nilai yang dituju dengan peraturan kembalikan barang ke tempatnya? Tanggung jawab. Kerapihan, Bu, kerapihan. Kerapihan, betul. Kemudian apalagi? Kebiasaan, ya. Kebiasaan yang dapat menumbuhkan tanggung jawab. Ya. Jadi kembalikan barang ke tempatnya itu nilai kebajikannya kerapihan, bisa tanggung jawab, bisa. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Disiplin. Dengan hadir Disiplin. di sekolah. Tepat waktu. Tepat waktu. Menghormati hormati orang lain, itu nilai kebajikannya. Nah, kalau menggunakan masker, apa nilai kebajikannya? Itu ya. Menjaga Supaya apa kita menggunakan masker? menghindari. Betul, dari datangnya penyakit atau kemudian supaya selamat. Kalau dulu ketika zaman corona kita menggunakan masker, ya kita sadar sendiri kita harus menggunakan masker kemana-mana karena demi kesehatan dan keselamatan kita. Nah, murid pun juga sama Bapak dan Ibu. Murid juga perlu tahu nilai-nilai kebajikan apa yang penting untuk dirinya jika melaksanakan peraturan sekolah atau peraturan kelas, sehingga murid tidak perlu dipaksa-paksa lagi. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita namakan dengan profil pelajar Pancasila, yang terdiri dari 6 aspek. Aspek yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang harus kita wujudkan di kelas dan di sekolah kita. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah disebutkan bisa kita terapkan di kelas dan di sekolah kita, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama
oleh seluruh warga kelas, baik tertulis maupun tidak tertulis. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini perlu dibuat secara kolaboratif oleh seluruh warga kelas untuk menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, saya akan share pengalaman saya membuat keyakinan kelas di kelas 6. Lima orangnya saka. Siapa? Makanya ini dia ya. Ini apa?
Nah, Bapak dan Ibu, itulah tadi proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 6 SDN Chandra Jaya 1. Dan mungkin bisa dimodifikasi oleh Ibu dan Bapak untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu, apakah setelah membuat keyakinan kelas ini, setiap murid, semua murid menaati peraturan atau keyakinan yang ada di kelas? Tentu saja tidak, Bapak dan Ibu, karena masih ditemukan murid-murid yang melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Padahal keyakinan itu dibuat bersama-sama oleh murid sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, perlu Bapak dan Ibu pahami bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang itu didasari oleh keinginannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Nah, contohnya di sini, Bapak dan Ibu jajan bakso. Nah, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Bapak dan Ibu ketika jajan bakso ini? Jika Bapak dan Ibu jajan bakso dikarenakan ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu karena lapar, berarti Bapak dan Ibu sedang memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, jika Bapak dan Ibu jajan bakso karena ingin dekat dengan suami, ingin diperhatikan, berarti Ibu dan Bapak sedang memenuhi kebutuhan kasih sayang dari suaminya. Ya. Yang ketiga, jika dengan jajan bakso itu Ibu dan Bapak merasa bahagia, merasa senang, berarti kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi adalah kesenangan. Yang keempat, jika Bapak dan Ibu jajan bakso karena bosan makan nasi, berarti sedang memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima, jika Ibu dan Bapak jajan bakso ini karena ingin mentraktir teman-teman, agar merasa disegani oleh teman-teman, berarti Bapak dan Ibu sedang memenuhi kebutuhan akan penguasaan atau kekuasaan. Nah, murid juga sama Bapak dan Ibu. Murid menunjukkan perilakunya karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Di sini ada contoh, Ibu Ambar, guru wali kelas 2, di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu akan langsung memarahi Doni? Tentu tidak, Bapak dan Ibu. Nah, kita harus cari tahu dulu apa kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni ini. Nah, dalam kasus Doni ini, ketika Doni ditanya oleh Ibu Ambar, kenapa Doni merampas atau meminta bekal makan siang kepada teman-temannya? Yang pertama, jika Doni menjawab karena ia lapar, karena orang tuanya tidak membawakannya bekal, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, jika jawaban Doni, dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia,
kemudian melaporkan pada gurunya, kemudian melaporkan lagi kepada orang tuanya, dan orang tuanya menjadi memperhatikan Doni, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang. Yang ketiga, jika jawaban Doni karena dia merasa hebat, karena temannya jadi takut dengan dia, maka kebutuhan yang dipenuhi Doni adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat, apabila Doni menjawab karena bosan ibunya membawakan bekal yang sama, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima, jika jawaban Doni ia karena iseng ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, berarti Doni sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Nah, Bapak dan Ibu, lalu apa yang akan kita lakukan pada Doni? Kita bisa mengambil posisi kontrol kita, Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 pemantau, 4 teman, dan yang kelima manajer. Posisi yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata seperti ini, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, pada posisi penghukum ini, guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, posisi pembuat rasa bersalah ini biasanya berkata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga adalah posisi teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi muridnya. Contoh perkataannya seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini kepada kamu. Nah, itu posisi teman. Dan yang keempat, posisi pemantau. Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Nah, contoh perkataannya adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh pernyataannya atau pertanyaannya seperti ini. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya?
Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, ya. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi, ada 5. Posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu, murid akan melaksanakan nilai-nilai kebajikan karena tidak ingin mendapatkan hukuman. Kemudian, pada posisi pemantau dan posisi teman, murid akan melaksanakan nilai-nilai kebajikan karena ingin mendapatkan imbalan. Dan dengan posisi manajer, murid akan melaksanakan nilai-nilai kebajikan karena menghargai dirinya sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, posisi manajer adalah posisi yang ideal, posisi yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Jadi posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan teman tidak kita lakukan lagi. Nah, melakukan atau posisi manajer, kita dapat melakukannya dengan melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses untuk menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi ini, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap menstabilkan identitas, yang kedua tahap validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga tahap menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, pernyataan yang bisa kita ucapkan kepada murid adalah, kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah, guru bisa mengatakan atau menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, dan yang terakhir, tahap menanyakan keyakinan. Oh, tadi tahap tindakan validasi yang salah yang bisa ditanyakan adalah, kamu tentunya punya alasan kan mengapa melakukan hal tersebut? Dan yang terakhir, tahap menanyakan keyakinan, perkataan yang bisa diucapkan adalah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk kamu mendapatkan yang kamu butuhkan? Nah, itu adalah tahapan segitiga restitusi. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, agar Bapak dan Ibu lebih memahami apa itu segitiga restitusi dan bagaimana menerapkannya, saya akan menayangkan video segitiga restitusi yang telah saya laksanakan di kelas 6.
Nuril, ya Bu, sudah jajan ya? Boleh kita ngobrol dulu sebentar? Ibu duduk di sini ya, boleh? Geser dong. Nuril, tenang dulu ya. Nah, Nuril, Ibu dengar dari teman-teman, Nuril membuat Sophie menangis. Iya Bu, waktu olahraga saya menangis. Oke, ada informasi yang mau Nuril tambahkan? Tapi apa? Oke, tidak apa-apa. Semua orang pernah membuat kesalahan. Ibu juga pernah membuat kesalahan. Tapi ibu bukan mau menyalahkan Nuril. Kita akan mencari penyelesaiannya bersama-sama. Ya, Nuril punya alasannya melakukan itu. Tadinya saya cuma bercanda, saya mau membuat dia tawa tapi malah Iya, tadinya Nuril itu niatnya baik ya, bercanda, ingin membuat Sophie dan teman-teman tertawa. Tapi yang Nuril lakukan itu tidak baik, merugikan orang lain. Ya, coba ingat lagi keyakinan kelas kita. Apa keyakinan kelas kita? kita harus saling Bagus, kita harus menyayangi dan menghormati teman. Apakah Nuril yakin menghormati teman itu, menyayangi teman itu penting di kelas kita? Mantap, kalau sudah yakin, coba apakah yang Nuril lakukan pada Sophie itu sudah menghormati orang lain? Belum, kalau belum, Nuril harus memperbaikinya tidak? Iya, harus memperbaiki. Coba bagaimana caranya supaya memperbaikinya? Bagus, apalagi? dan saya penasihat Berteman kembali ya. Jadi Nuril itu harus bagaimana tadi? harus meminta maaf. Mau mengulanginya lagi tidak? Tidak. Terus harus apa tadi dengan Sophie? Harus berteman. Iya, harus berteman. Bagus. Alhamdulillah, Nuril sudah tahu apa yang harus Nuril lakukan. Ibu yakin ke depannya Nuril bisa lebih menyayangi, lebih menghormati teman-teman di kelas. Oke? Oke? Oke. Nah, kalau mau jajan, jajan lagi. Kalau mau main-main lagi. Terima kasih ya. Oke, dadah. Nah, Bapak dan Ibu, tadi adalah segitiga restitusi yang pernah saya laksanakan di kelas 6. Bapak dan Ibu bisa melaksanakannya di kelas ataupun di sekolah ketika menemukan ada siswa yang melanggar peraturan di kelasnya atau di sekolahnya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari sharing kali ini adalah bahwa setiap orang memiliki kontrol perilaku atas dirinya sendiri. Ketika guru menemukan murid melakukan pelanggaran, perlu dicari tahu dulu apa kebutuhan dasar yang sedang dipenuhinya. Guru tidak serta-merta dapat langsung memarahinya. Guru dapat mengambil posisi kontrol manajer untuk mengatasi pelanggaran tersebut, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif.
Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dalam menerapkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Semoga apa yang telah saya lakukan, Bapak Ibu juga melaksanakannya, bahkan bisa lebih baik dari saya. Semoga juga Bapak dan Ibu tidak puas dengan apa yang saya sampaikan, sehingga menjemput informasi dari berbagai sumber, dan insya Allah saya pun bersedia untuk membantu Bapak dan Ibu. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa dalam pendidikan, peran kita sebagai pendidik adalah menuntun dan menghamba kepada murid. Jadi, apa yang kita lakukan di kelas dan di sekolah itu hendaklah bertujuan kepada 3 hal, yaitu murid, murid, dan murid. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hambatan pada kegiatan sharing ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sepertinya Pak Rudi sedang gangguannya terganggu karena di sini jaringan wifi-nya sedang gangguan, kemudian besar. Saya ambil alih. Silakan Bapak dan Ibu, ada pertanyaan. Boleh bertanya. 2 pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu. Satu sampai 8. Ya, Bu Iis Sakila mengangkat tangan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu Dewi berikan kepada saya. Izin bertanya ya Bu Dewi. Pertanyaan saya cuma satu. Apakah setelah segitiga restitusi dilaksanakan di kelas Ibu, Ibu melihat hasilan atau kesuksesan dari identitas, maksudnya seperti itu Bu. Jadi intinya dilakukan segitiga restitusi ini ada perubahan pada tingkah laku siswa. Aja Bu yang bisa saya kasih. Iya, terima kasih kepada Bu Iis yang sudah bertanya. Kalau tidak salah tangkap, tadi Ibu Iis bertanya, apakah setelah menerapkan segitiga restitusi di kelas, ada perubahan yang terjadi pada murid? Seperti itu ya Bu Iis? Nah, setelah menerapkan segitiga restitusi di kelas, tentunya ada perubahan yang terjadi. Karena kita sebagai guru tidak memaksa murid untuk melakukan apa yang kita inginkan ketika melanggar peraturan atau keyakinan kelasnya. Tapi siswa sendiri, murid sendiri yang menggali potensinya. Oh iya, ternyata saya salah. Oh iya, ternyata pelanggaran atau perilaku melanggar keyakinan kelas itu tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Padahal itu saya yang membuat loh. Padahal itu saya yang menyepakatinya. Nah, dengan seperti itu akan timbul kesadaran sendiri, motivasi sendiri dari anak untuk berubah, untuk memperbaiki dirinya sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelasnya, yaitu dengan poster keyakinan kelas itu sendiri.
Namun tentunya perubahan itu tidak terjadi secara signifikan, Bu Iis. Tidak terjadi, misalkan murid langsung berubah yang tadinya suka menghina atau menjelek-jelekan teman, besoknya tidak. Nah, tidak seperti itu Bu Iis, tapi secara pelan-pelan dan secara perlahan murid bisa berubah karena semua itu juga butuh proses. Seperti itu Ibu Iis. Terima kasih Bu Dewi atas jawabannya. Iya, sama-sama Bu Iis. Mangga, apa ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya, Pak Agung. Pak Agung mengangkat tangan, ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanya, saya ingin bertanya masalah segitiga restitusi. Ya. Nah, di dalam segitiga restitusi itu apakah bisa diterapkan pada mata pelajaran Penjas? Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya. Segitiga restitusi itu bisa diterapkan baik oleh guru kelas, guru olahraga, kepala sekolah, semua warga sekolah bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Kenapa segitiga restitusi ini bisa dilakukan oleh semua warga sekolah? Nah, kita harus pahami dulu, kita menerapkan segitiga restitusi ini karena menemukan murid yang melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau tidak ada yang melanggar, tentu saja kita tidak perlu menerapkan segitiga restitusi. Jadi, siapa saja boleh menggunakan segitiga restitusi ini untuk membuat siswa menyadari kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, dan kembali ke kelompoknya setelah memperbaiki kesalahannya, dan tentunya dengan perilaku yang lebih baik lagi. Seperti itu, Pak Agung. Ibu telah memberikan penjelasannya. Iya, sama-sama. Silakan, ada lagi atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, Bapak Ibu, waktu juga sudah menunjukkan 11.30, kita 30 menit sudah melampaui waktu karena tadi terkendala jaringan dan segala hal. Mohon maaf Bapak dan Ibu, dibuka videonya, dibuka kameranya, kita akan foto dulu, sesi foto dulu. Iya iya tuh keluar nama itu tapi ayo nama itu dibuka. Iya, silakan dibuka kameranya. Kamera nama dibuka iya nama. Pak Rudi, boleh dibantu untuk foto. Mangga yang masih di videonya dibuka. Mohon maaf ya tadi banyak kendala di sini. Ini juga susah keluar masuk terus. Wifi-nya lagi gangguan.
Banyak yang pakai menurut segala. Kita foto bersama lagi ya. Satu, udah. Satu, dua, tiga. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu atas segala perhatiannya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan, gangguan dan lain sebagainya. Mohon maaf, Pak Rudi, moderator juga terlempar karena di sini sinyalnya kurang bagus. Kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh mangga Japri, boleh langsung, boleh mangga Japri, saya akan membantu Bapak dan Ibu. Saya akan membantu Bapak dan Ibu. Sekali lagi, terima kasih Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Ayo kalempar. Yang pencerahannya kita semua kita bisa diterapkan di itu di kelasnya masing-masing. Ya, siap Bapak, mangga. Kalau mau sharing boleh. Nuhun Bapak, atau nuhun sadayana.